Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan solehah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masuk ke bab 2. Nah, materi kita hari ini ialah tentang mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam, atau pekerjaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, kalian tinggal di mana? Apakah kalian tinggal di kota atau tinggal di desa? Nah, tentu kalian sudah tahu kan bahwa ada orang yang tinggal di kota, ada juga orang yang tinggal di desa. Begitu juga dengan bangsa Arab jahiliyah. Mereka ada yang tinggal di desa dan ada juga yang tinggal di kota. Penduduk yang tinggal di kota disebut hadari, artinya penduduk yang menetap di kota. Sedangkan penduduk yang tinggal di desa disebut suku Badui, dan mereka suka berpindah-pindah tempat. Nah, golongan penduduk Badui ini lebih besar dibandingkan penduduk lainnya. Dan biasanya mata pencaharian mereka itu bertani dan beternak. Tetapi secara garis besar, mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Arab ada 3. Yang pertama beternak, kedua bertani, dan yang ketiga berdagang. Beternak menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Arab Badui. Orang Badui suka berpindah-pindah tempat. Nah, ketika mereka akan pindah, mereka juga membawa dan menggiring ternak mereka ke tempat yang baru. Biasanya, masyarakat Arab Badui akan pindah ketika wilayah yang mereka tempati saat itu sudah tidak subur karena tanahnya kering dan jarang turun hujan. Dan mereka akan mencari tempat yang lebih subur agar mereka bisa bertani dan hewan-hewan ternak mereka bisa merumput. Binatang ternak yang mereka pelihara biasanya unta, domba, biri-biri, dan kambing. Bagi orang-orang Badui Arab, orang yang kaya adalah orang yang punya hewan ternak banyak. Jadi ukuran kekayaan bagi mereka pada saat itu ialah kalau seseorang itu punya hewan ternak yang banyak. Nah, selain beternak, mereka juga bekerja sebagai penggembala ternak orang lain. Mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam yang kedua adalah bertani. Sebelumnya telah kita pelajari, walaupun wilayah Arab lebih banyak padang pasir yang panas, gersang, tapi ada juga daerah yang subur yang bisa tumbuh tanaman, yaitu Yaman, Madinah, dan Taif. Kurma adalah tumbuhan primadona di Arab. Ibarat kata, pohon kurma itu adalah tanaman 1000 manfaat bagi masyarakat Arab. Kenapa? Karena selain buahnya bisa dimakan, bijinya bisa untuk pakan ternak unta, batang kayunya bisa digunakan untuk bahan bakar memasak, nah sedangkan daunnya bisa dijadikan untuk atap rumah. Daerah pesisir pantai banyak menghasilkan buah dan sayuran. Dan Yaman merupakan daerah penghasil gandum dan kopi. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, menurut pendapat kalian, di wilayah Arab bisa tidak tumbuh jagung dan padi? Iya, jawabannya bisa. Oman adalah wilayah yang banyak menghasilkan padi dan jagung, sedangkan di Hadramaut dan Mahra banyak menghasilkan palawija. Mata pencaharian yang ketiga adalah berdagang. Suku-suku Arab yang tinggal di Makkah dan Madinah, mereka itu lebih banyak bekerja sebagai pedagang. Di dalam Al-Quran, Allah telah mengabadikan perjalanan dagang mereka dalam surah Quraisy. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, tentunya kalian sudah hafal surah Quraisy bukan? Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf.
Pada saat itu, pasar tidak hanya sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai pusat peradaban. Nah, pada saat itu tercatat dalam sejarah ada 3 pasar yang terkenal yang berada di kota Makkah, yaitu Pasar Aukas, Pasar Silmajad, dan Pasar Majenah. Nah, itulah ketiga mata pencaharian masyarakat sebelum Islam. Anak-anak yang saleh dan salehah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari materi hari ini? Ya, salah satunya yang dapat kita ambil adalah bahwa kita harus banyak-banyak bersyukur atas anugerah Allah yang telah menjadikan negeri kita Indonesia dengan kekayaan sumber alamnya, baik itu di darat dan juga di lautan. Nah, tugas anak ibu yang soleh dan solehah adalah menjaga, merawat, tidak merusak alam, dan memanfaatkan alam kita dengan sebaik-baiknya. Teruslah belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan semangat, agar kalian menjadi generasi penerus yang berkualitas, supaya dapat memanfaatkan kekayaan alam kita untuk mensejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Amin. Alhamdulillah, untuk materi kita hari ini sudah selesai ya. Untuk waktu dan perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih banyak. Jumpa lagi di materi kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.